Ketua SKAI di Sidrap yang sudah memberikan kesempatan untuk mempresentasikan artikel kami dan juga kepada adik mahasiswa. Membuat gorengan, mereka tidak mau disebut pengusaha. Mereka mengatakan dirinya Pak baru-baru dikasih. Begitu saya ini hanya pedagang kecil. Jualan saya belum bisa disebut sebuah usaha. Padahal pengertian dari usaha itu adalah, jadi nanti akan dipaparkan apa sih pengertian pengusaha itu menurut para ahli dan juga menurut undang-undang. Atau mereka bisa disebut sebagai pengusaha, atau bahasa kerennya sekarang entrepreneur. Jadi misalnya adik-adik mahasiswa yang melakukan usaha jual beli, transaksi dagang, itu sudah dikategorikan sebagai pengusaha. Jadi menjadi pengusaha. Nah, kadang kita tidak menyadari bahwa saya itu pengusaha, gitu loh. Dan ini yang harus ditanamkan ke dalam diri kita semua, terutama adik-adik yang ngambil jurusan ekonomi. Ekonomi Islam itu harus bangga menjadi UMKM, gitu ya. Oke, lanjut Pak. Jumlah pelaku UMKM ini sangat banyak dan boleh dikatakan sebagai pilar perekonomian negara. Terbukti pada saat resesi 98 itu terjadi resesi ekonomi. Banyak pengusaha-pengusaha besar yang kolaps, yang hancur usahanya, bahkan tidak bisa bangkit kembali. Tetapi pengusaha mikro, pengusaha kecil, pengusaha gorengan-gorengan di jalan kaki lima ini justru bisa bertahan. Dan dari situ membuat negara kita bisa bangkit kembali. UN nasional dan ada dari perspektif ekonomi Islam. Jadi selalu ada perbedaan, meskipun juga tidak bisa dipungkiri bahwa ada benang merah antara ekonomi konvensional dan ekonomi Islam. Begitu ya. Jadi ekonomi Islam memandang pengembangan UMKM itu sebagai sesuatu yang sesuai dengan perintah Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian seiring dengan itu, para pelaku UMKM harus mendapat pendampingan seperti tadi yang dilakukan oleh Pak Hasanuddin. Ada pendampingan. Jadi setiap kegiatan ekonomi, kegiatan yang menyangkut dengan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat itu harus ada pendampingan. Pak Wajito mengatakan bahwa UMKM itu adalah kegiatan ekonomi yang perannya sangat penting dalam perekonomian negara, baik dia ditinjau dari aspek lapangan kerjanya maupun dari aspek jumlah usahanya. Kemudian Pak Wartono mengatakan bahwa kegiatan ekonomi rakyat yang memiliki kekayaan bersih maksimal 200 juta, di mana tanah dan bangunannya tidak diperhitungkan, itulah UMKM. Nah, kemudian ada lagi seorang ibu yang Ibu Primiana mengatakan beberapa ayat yang mengutip tentang perspektif Islam mengenai UMKM ini. Kami bacakan salah satunya, Quran Surah At-Taubah ayat 105. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul i'malu fasayarallahu wa amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Wa saturadduna ila 'alimil ghaibi wa syahadati fa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Terjemahnya, bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasulnya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui apa yang baik dan yang nyata, lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Jadi banyak sekali ayat-ayat yang menyitir tentang mengingatkan kepada bahwa ada Allah yang melihat apa yang saya kerjakan, kemudian berkarakter akidah, berkarakter ketaatan, akhlakul karimah, kemudian berkarakter tawadhu dan meyakini bahwa
Allah adalah pemilik segala sesuatu. Jadi misalnya yang sudah berpenghasilan, pertama, UMKM adalah aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dalam skala yang tidak diproduksi massal. UMKM berkembang sangat pesat belakangan ini dan menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi negara. Kemudian seiring dengan perkembangannya, UMKM juga menemukan banyak tantangan dalam pengembangannya. Kesimpulan kedua, mungkin tertarik dari pemapar yang kedua karena ada kaitannya dengan disertasi yang saya kaji. Memang nggak bisa kita pungkiri sekarang bahwa industri syariah itu memang lagi menjamur ya. Saking menjamurnya sekarang bukan saja perbankan syariah, tapi hotel syariah juga ada. Di mana semua diharuskan itu punya namanya DPS, Dewan Pengawas Syariah, untuk mengawasi kesesuaian fatwa. kemukakan ada banyak ayat dan hadis yang menyitir bagaimana sebenarnya pelaku usaha harus menerapkan prinsip-prinsip Islam dalam usahanya. Misalnya tadi dalam tentang kejujuran misalnya Pak ya, stressingnya di situ. Jadi pelaku usaha